Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qada Musal ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibil turi nara qala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nar أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. الله يا الله. فلما أتاها من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى أنا الله رب العالمين. Allah, Masya Allah. Luar biasa panjang, banyak sekali hukum bacaan, mad jaiz, mad wajib, luar biasa ya guys ya. Wa an alqi asak falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannu walla mudbiran walam yu'aqib. Ya Musa aqbil wala takhaf innaka minal aminin. Allah, Masya Allah. Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda min ghairi su' wadmum ilaika janahaka minar bifadhanika burhanani min rabbika ila fir'auna wa mala'ih innahum kanu qauman fasiqin. Allah, Masya Allah.
luar biasa ya sobat-sobat Quran, sobat-sobat Bang Haji. Kita bersama-sama belajar. Tadi kita sudah membaca ada berapa ayat tuh? 1, 2, 3. Kita membaca 3 ayat. Setelah itu biasa kita membedah setiap kalimatnya ya. Kita membedah setiap kalimatnya. Terdapat hukum bacaan apa saja teman-teman ya. Nanti setelah selesai membaca 1 ayat, 2 ayat, nanti terus kita bedah dalam kalimatnya, dalam ayatnya terdapat hukum bacaan apa saja, terdapat makhraj apa saja, terdapat sifatul huruf apa saja yang mungkin sulit untuk diucapkan sama teman-teman sobat Quran semuanya. Insyaallah. Baik, kita bedah ya. Tadi sudah kita baca ayatnya, tinggal kita bedah. Selalu di kalimat pertama kita membahas di alif lam. Saya suka rewel di alif lam ini, kadang orang-orang terburu-buru membacanya ya. Hati-hati membacanya alif lam ini, lam sukun, hati-hati. Jangan dipantul membacanya teman-teman sobat Quran. Hati-hati, jangan dipantul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu salah. Itu dipantul namanya teman-teman. Hati-hati ya. Kak Mimi, hati-hati, lam sukun jangan dipantul karena lam sukun ini termasuk hukum bacaan rakhwah, bukan hukum bacaan qalqalah teman-teman ya. Hati-hati, pakai to, hati-hati. Lam sukun termasuk hukum rakhwah yang dialirkan membacanya teman-teman sobat Quran ya. Di sini hati-hati, dibaca panjang, matsilah tawilah. Matsilah tawilah, panjangkan membacanya 5 harokat atau 5 ketukan sobat Quran ya. Hati-hati, matsilah tawilah dibaca panjang 5 ketukan atau 5 harokat. Jangan sampai kurang ya. Persiapkan pernapasan kalian dari awal ayat, harus benar-benar kuat nafasnya. Karena ini matsilah tawilah dibaca panjang 5 ketukan atau 5 harokat ya teman-teman semuanya. Hati-hati. Kemudian di sini ada nun mati bertemu huruf jim ya. Nun mati bertemu huruf jim termasuk hukum bacaan ikhfa, samarkan membunyinya lalu didengungkan ya, 2 ketukan atau 2 harokat. Kita contohkan terlebih dahulu. Mijanib, mijanib, seperti itu kurang lebih ya. Hati-hati, nun sukunnya disamarkan membacanya, seperti itu. Mijanib, seperti itu. Hati-hati. Kemudian di sini ada, nah di kalimat selanjutnya setelah waqaf di sini ada kalimat panjang-panjang nih. Hati-hati, pernapasan kalian persiapkan dengan baik, harus kuat ya. Hati-hati, di sini ada majais. Kemudian di sini ada 2 majais, ada 2 hukum bacaan majais ya. Yang benderanya berkelok seperti ini teman-teman. Majais itu benderanya berkelok ya, hati-hati. Ini dibaca panjang 5 ketukan atau 5 harokat ya teman-teman, hati-hati membacanya. Kemudian di sini ada nun bertasydid. Di sini ada nun bertasydid. Termasuk hukum bacaan ghunnah, didengungkan membacanya. Hati-hati. Bacaan ghunnah didengungkan membacanya 2 ketukan atau 2 harokat ya. Hati-hati teman-teman. Nun bertasydid termasuk hukum bacaan ghunnah, didengungkan membacanya 2 harokat. Inni, seperti itu. Inni, hati-hati. Kemudian ini juga ada hukum bacaan majaiz, dibaca panjang sama kayak tadi di awal ya. Dibaca panjang, MJ itu singkatan dari majaiz. Panjangkan membacanya 5 ketukan atau 5 harokat ya teman-teman sobat Quran, hati-hati. Kemudian di sini ada bacaan idgham bila ghunnah. Di sini ada idgham bila ghunnah ya, hati-hati membacanya. Kita contohkan membacanya ya. Naral la'ali.
Jadi ini tanwin atau tanwin ketika bertemu dengan hukum bacaan lam bertasydid termasuk bacaan idgham bila gunnah, dileburkan tanwannya, bacaan tanwannya dileburkan ya. Kita contohkan sekali lagi. Naral la'alli. Seperti itu kurang lebih ya. Hati-hati teman-teman ya. Jadi dileburkan idgham bila gunnah, LE itu leburkan membacanya. Yang dileburkan itu apa? Nah, ini hukum bacaannya. Ada tanwan, tanwin atau tanwun ketika bertemu dengan huruf yang bertasydid. Termasuk hukum bacaan idgham bila gunnah, tidak didengungkan teman-teman. Hati-hati ya cara membacanya. Kemudian di sini juga ada majais juga, sama ada benderanya majais ya. Sama-sama ada benderanya yang berkelok seperti ini. Kalau mad wajib itu benderanya seperti tanda checklist. Kalau ini berkelok ya seperti ombak. Dibaca panjang 5 ketukan. Nah, kemudian di sini ada mim mati. Mim mati bertemu dengan mim di sini atau termasuk hukum bacaan idgham mimi ya. Idgham mimi atau idgham mutamasilan. Idgham mimi atau idgham mutamasilan ya. Hati-hati. Jadi didengungkan membacanya 2 ketukan ya. Kita contohkan. Atikum minha, seperti itu ya teman-teman, hati-hati. Pokoknya yang menonton di sini hukumnya wajib untuk selalu dipraktikkan di rumah ya. Teman-teman semua wajib dipraktikkan di rumah ya, biar teman-teman semua bisa lancar membaca Al-Qur'an ya. Hati-hati, wajib diikuti di rumah ya. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada dzal sukun, hati-hati. Ada dzal sukun, dialirkan membacanya, jangan dipantul ya. Dzal sukun dialirkan karena termasuk hukum bacaan rokhwah, bukan qalqalah teman-teman. Ya sobat Quran, hati-hati. Dzal sukun jangan dipantul. Kita contohkan membacanya. Aujaz watim min. Hati-hati ya, dalnya dialirkan. Kemudian selain sifatnya mengalir, ini berbeda dengan dal yang tidak ada titiknya ya. Jangan sampai dibaca tertukar, apalagi ya, jangan sampai dibaca seperti dal atau jangan sampai tertukar membacanya dengan dal, karena dal ini tipis, kalau dal itu tebal ya sifatnya. Hati-hati. Aujaz, jaz. Hati-hati jim juga, jangan sampai ada aliran angin ya dari mulut. Coba teman-teman semua dipraktekkan coba di rumah. Tangannya mengepal seperti ini, diarahkan ke depan mulut kalian. Coba sambil membaca jajiju baju, jajiju. Jangan sampai ada aliran angin yang keluar. Coba sambil dipraktekkan ya. Hati-hati ya. Karena jim ini termasuk sifat jahar, jadi tidak boleh ada aliran angin yang keluar. Aujaz watim minan naro. Seperti itu contohnya, hati-hati ya. Dzal jangan dipantul. Ini contohnya kalau dipantul atau terburu-buru membacanya malah jadi seperti ini. Aujaz. Nah, itu salah. Jangan sampai ada pantulan ya. Aujaz. Nah, itu salah ya. Hati-hati membacanya. Insyaallah sampai sini paham ya. Kemudian selanjutnya ada tanwin bertemu dengan huruf bacaan yang bertasydid. Ada tanwin bertemu dengan hukum bacaan yang bertasydid, termasuk bacaan idgham. Idgham bil gunnah, dengungkan membacanya 2 ketukan. Kita contohkan. Aujaz watim minan naro. Seperti itu ya. Jadi didengungkan 2 ketukan karena termasuk bacaan idgham bil gunnah teman-teman sobat Quran. Ya insyaallah paham ya. Kemudian selanjutnya di sini ada nun bertasydid. Ada nun bertasydid termasuk bacaan gunnah, didengungkan membacanya 2 ketukan gunnah. Hati-hati, nun bertasydid. Minan nari. Seperti itu kurang lebih ya teman-teman, hati-hati. Didengungkan 2 ketukan ya. Insyaallah semuanya
sambil dipraktikkan ya, wajib, pokoknya wajib sambil dipraktikkan, jangan sampai tidak dipraktikkan nanti bingung nanti cara membacanya, kalau sudah kelewat nanti bingung ya. Kemudian ada shad, hati-hati shad. Shad sukun di sini jangan dipantul juga sama kayak tadi di dal sukun ya, hati-hati. Jangan dipantul karena shad ini harus mengalir membacanya atau dialirkan membacanya. Ya, hati-hati, shad harus dialirkan membacanya. Jangan dipantul teman-teman sobat Quran. Toluna, toluna. Hati-hati seperti itu teman-teman ya. Tas. Jadi harus dialirkan membacanya teman-teman sobat Quran. Hati-hati. Ya, dialirkan membacanya pokoknya mah. Jangan sampai tidak dialirkan ya. Karena huruf shad ini termasuk hukum bacaan rokhwah yang dialirkan membacanya. Masya Allah.